Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Shalom, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dan semua keluarga-keluarga, bahkan anak-anak muda di masa kita harus ada di dalam rumah. Saya percaya hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian sudah mempersiapkan, bukan? Nah, lebih baik kita bersama-sama seperti layaknya kita ke gereja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan akan memuliakan nama Tuhan. Jadi nanti, kalau nanti ada pujian, ada penyembahan, Bapak dan Ibu, adik-adik saya sekalian, yuk kita ikut sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan diem aja, amin. Nah, nanti hari Kamis, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak dan Ibu, semua keluarga-keluarga, yuk kita persiapkan diri. Nanti akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi sediakan saudara, baik itu roti tawar, ataupun juga boleh biskuit. Nanti airnya bisa saja pakai air teh, ataupun juga pakai sirup, ataupun juga pakai air jus, mungkin bisa lebih segar, silakan saudara. Yang penting kita beriman bahwa kita waktu menerima tubuh dan darah Kristus yang diwujudkan dalam bentuk roti atau dalam bentuk biskuit, iman kita terhubung oleh iman Yesus Kristus. Keselamatan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga akan terjadi kepada kita semua sekeluarga. Ada amin? Oke. Nanti akan dilayani saudara oleh pendeta Teddy Burhansyah. Dia akan berbicara mengenai dimensi yang baru. Ini wow, menarik banget saudara. Jadi saudara dan Bapak dan Ibu sekalian, yuk perhatikan baik-baik gimana Tuhan berkarya melalui hambanya. Saudara, yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita naikkan dalam bentuk doa syafaat kita. Kita berdoa saudara untuk gembala sidang kita, untuk gereja kita, juga untuk jemaat tentunya yang saya kasihi. Dan juga jangan lupa kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Yuk, kita takuk tangan kita pejamkan mata kita, yuk kita sehati untuk berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa kami ada bersama-sama dengan keluarga kami di rumah-rumah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini, hari Minggu ini Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan. Dan kami tidak mau berdoa buat diri kami sendiri Bapak. Kami mau berdoa buat sesama kami. Kami akan berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk gereja kami. Kami bersungguh-sungguh sehati Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua sesama kami, terutama mereka yang sedang sakit Bapak, terkena dampak virus COVID-19. Tuhan, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, kami percaya mukjizat kesembuhan pasti masih ada untuk saudara-saudara kami semua. Berikan mereka Tuhan Yesus pemulihan yang seutuhnya, bahkan keluarga-keluarga mereka juga diberkati. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang karena dampak dari COVID-19 ini harus berpisah karena berpulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan gantikan segala kesedihan bahkan duka cita itu akan menjadi pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan sukacita dan damai sejahtera Allah buat mereka terjadi mulai saat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk setiap tenaga-tenaga medis Tuhan, baik di rumah sakit maupun dimanapun mereka sedang bertugas saat ini Tuhan. Maka Tuhan, berikan mereka proteksi, berikan mereka perlindungan, berikan Tuhan mereka kesehatan yang sempurna hingga mereka tidak terpapar oleh penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, kami sehati berdoa buat gereja kami Tuhan, buat bapak-bapak rohani kami. Terlebih lagi Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, Gembala Sidang kami, Tuhan berkati dia Bapak, dan juga berkati keempat wakilnya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Rayon kami, Bapak Budianto Totong, dan juga wakilnya Bapak Yohanes Raja Guguk. Kami juga berdoa yang terkasih Tuhan Yesus untuk Gembala kami di tempat ini, GBI Point Square, untuk Bapak Pendeta Suwardi Tuhan Yesus, dan semua jajaran dari
hamba-hamba Tuhan ya Bapak, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka ya Bapak. Pakai mereka di masa-masa yang kami rasakan cukup sulit ini Tuhan, untuk memberikan kami pencerahan, bahkan menerjemahkan dimensi yang baru dari Tuhan untuk berlaku untuk setiap kehidupan kami. Bahkan melalui mereka ya Bapak, ada karakter Kristus yang diimpartasikan untuk kami semua, walaupun Tuhan kami tidak bertemu satu sama lain. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan Yesus buat pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, semua jajaran eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan sedang terjadi untuk bangsa ini. Bapa, pulihkan bangsa ini, bukan hanya dari dampak dari COVID-19, tapi semua sisi segi kehidupan manusia, kehidupan umat-Mu, kehidupan bangsa ini juga Tuhan pulihkan dalam jangka waktu yang sangat dekat. Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus Kristus. Sungguh Bapa, kami sebentar lagi akan memuji dan menyembah Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, lawat kami di rumah-rumah. Tuhan, jamah kami Tuhan, baik mereka yang sakit, mereka yang sedang bersusah hati Tuhan, mereka yang bahkan berduka cita. Tuhan, lawat Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini, saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam rumah kami, dalam keluarga kami, dalam hati kami. Sungguh Bapa, kami percaya hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus. Yuk semua yang sepakat bersama dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah saudara. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah online tanggal 17 Mei 2020. Mari bawa yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus, yaitu hati kita yang rindu menyembah Dia. Haleluya. Ku memuji-Mu, ya Allahku, dengan penuh kerinduan. Ku menyembah Engkau Raja, Engkau
sayangku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun
lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau tiada yang lain. Kami rindu menyembah-Mu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bertemu kembali Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua pada hari ini untuk dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang duduk diam dengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami menghancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Biar benih firman ini Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Dalam nama Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Mari kita percaya, katakan, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu saudara. Dan juga percaya bahwa hadirat Tuhan juga akan menjamah Bapak Ibu. Hari ini saya akan bicara tentang memasuki dimensi yang baru. Temanya memasuki dimensi yang baru dengan subtema adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat keadaan kita saat-saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita nggak suka cuci tangan, sekarang rajin cuci tangan, saudara. Yang tadinya kita nggak suka pakai masker, sekarang diharuskan memakai masker. Sekarang kita memiliki gaya hidup yang sehat. Bahkan kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ibadah dari rumah, saudara. Ada perubahan-perubahan signifikan yang kita rasakan di akhir-akhir ini. Saya percaya dalam keadaan buruk sekalipun, di situ ada kebaikan Tuhan, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, bukan hanya perubahan secara fisik saja Tuhan yang terjadi, saudara, tapi Tuhan mau perubahan secara rohani yang Tuhan mau. Tuhan ingin membawa kerohanian kita untuk naik level, untuk membawa kita kepada dimensi yang baru, saudara. Kita belajar, saudara, dari kisah Ayub, saudara. Ayub dibawa Tuhan, walaupun keadaannya buruk, saudara. Dia dibawa Tuhan untuk naik lebih lagi levelnya. Dia dibawa sama Tuhan masuk ke dimensi yang baru tentang pengenalannya akan Tuhan. Dan hari ini juga saya rindu, saudara. Walaupun keadaan tidak enak, tidak baik, saudara. Saya percaya Tuhan sedang bawa Anda kepada dimensi yang baru. Seumur hidup saya, saudara, baru kali ini saya mengalami hal seperti ini, saudara. Bekerja di rumah, ibadah di rumah, saudara. Tuhan sedang membawa kita kepada dimensi yang baru. Gembala kita, Pak Niko, sudah mendapatkan di tahun 2020 awal bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Bahkan dengan ayat emasnya Ulangan 28 ayat 13 saya akan bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberitakan kepadamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Saya percaya Tuhan izinkan dengan keadaan seperti ini. Lewat keadaan seperti ini Tuhan sedang memproses kita. Supaya apa? Supaya pribadi kita, karakter kita menjadi serupa sama Tuhan. Tuhan membawa kita kepada dimensi yang baru, saudara. Supaya apa? Kita terus naik. Apanya yang naik, saudara? Bukan hanya berbicara berkat secara jasmani, tetapi juga berbicara tentang level kerohanian kita akan terus naik dalam dimensi yang baru ini. Dan hari ini,
Kita belajar yang namanya proses untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan izinkan dengan keadaan ini untuk memproses kita, karakter kita untuk menjadi serupa dengan Dia, saudara. Karena saya percaya kehidupan Kristen adalah kehidupan yang dinamis, yang progresif, yang bergerak terus maju, yang terus naik. Bukan stuck, apalagi mundur, saudara. Biar kita menjadi pribadi yang makin hari makin mirip sama Tuhan Yesus. Bukan secara fisik, tapi tentu secara karakter, saudara. Bukan hanya Tuhan pengen berkat kita yang terus naik, tapi kerohanian kita yang terus naik, saudara. Karakter kita semakin lebih baik menjadi serupa sama Tuhan. Yang tadinya kita pemarah, saudara, dikit-dikit marah, lama-lama, saudara, berkurang. Wah, marahnya kok berkurang. Lama-lama nggak marah, lama-lama lupa sama dengan namanya marah, saudara. Yang tadinya kita suka bohong, akhirnya berkurang dikit. Akhirnya nggak pernah bohong, lama-lama apa sih yang namanya bohong? Kenapa? Karena karakter kita makin hari makin serupa sama Tuhan. Yang tadinya doa cuma dikit-dikit, sekarang dikit-dikit berdoa, saudara. Yang dulu menyembah cuma dikit-dikit, sekarang dikit-dikit nyembah, saudara. Karakter kita semakin hari semakin serupa sama Tuhan. Kalau kita nggak mau berubah, arti gini, Tuhan cukup kita puas sampai di sini. Padahal Tuhan mau bawa kita dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lebih besar lagi, saudara. Jangan pernah berpuas bilang cukup tuh, no. Yuk terus berubah menjadi serupa dengan Dia. Tuhan ciptakan rancangan yang jauh ke depan, saudara, yang nggak pernah Anda pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat Anda. Karena tujuan kekristenan kita, saudara, itu adalah bukan sekedar kita masuk surga, tapi adalah untuk kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Tuhan Yesus. Saya percaya begini, orang yang serupa dengan Tuhan itu pasti masuk surga. Karena itu tujuan kekristenan sejatinya adalah untuk menjadi serupa sama Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya percaya orang yang tahu tujuan hidupnya, dia akan terus bergerak maju, saudara. Terus bergerak maju, saudara. Apapun keadaan di sekelilingnya, dia bilang, no, saya punya tujuan, saya punya goal dalam kehidupan saya. Saya menjadi serupa sama Tuhan. Saya punya ilustrasi, saudara. Kalau kita tahu tujuan kita mau ke pantai, saudara, tentunya persiapan kita pakai baju, kita bawa baju pantai, kita bawa kacamata, betul ya? Nggak mungkin waktu kita tahu tujuan kita mau ke pantai, lalu kita bawa apa? Piyama, saudara, baju tidur yang panjang, saudara, enggak ya? Karena gini, tujuan kita itu akan menentukan persiapan kita. Waktu kita sadar tujuan kita untuk menjadi serupa sama Tuhan, saya percaya gini, dari dunia ini, dalam dunia ini, persiapan kita apa? Untuk kita bisa menjadi serupa sama Tuhan. Karena yuk, sadari tujuan hidup kita. Bahwa kita diciptakan menjadi serupa sama Tuhan, saudara. Pertumbuhan rohani bukanlah mengubah apa yang kita percayai, saudara, tetapi mengubah siapa diri kita untuk menjadi sama dengan apa yang kita percayai. Yang berubah itu kita, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jangan sampai kita yang tidak pernah berubah. Jangan seperti lagu zaman dulu. Kau masih seperti yang dulu lagi. No. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Karena kenapa, saudara? Karena dia patokannya, dia standarnya, dia role modelnya. Karena itu nggak boleh berubah, saudara. Justru kita yang harus berubah untuk sama seperti dia. Saya percaya setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, saudara, itu membuat kita menjadi lebih dewasa, menjadi sama serupa dengan Dia. Dalam sebuah kantor perusahaan, tiba-tiba ada paging, saudara. Ding dong, ding dong, ding 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 ding. Perhatian kepada seluruh karyawan perusahaan ini, silakan berkumpul ke aula kantor. Karena kita mau memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang membuat
perusahaan ini tidak maju, saudara. Tentunya karyawan semua mendengar dan bingung. Siapa kira-kira orang ini, saudara? Kok kita harus hormati, sedangkan orang ini membuat perusahaan tidak maju? Karena rasa penasaran, rasa kemal, saudara tahu kemal? Kepo maksimal, saudara. Karena rasa kemal itu, wah pengen tahu, akhirnya datang. Dalam sebuah aula itu terdapat sebuah peti di tengah-tengah, saudara. Oke, setelah semua berkumpul, lalu diumumkan, oke, semua boleh maju. Lihat siapa orangnya dalam peti itu satu persatu. Majulah satu persatu. Saudara, setelah dilihat satu persatu, saudara, yang di dalam peti mati itu adalah sebuah cermin besar, saudara. Seringkali yang membuat hidup kita nggak maju itu bukan orang lain, saudara. Tapi seringkali apa? Diri kita sendiri. Seringkali kita tuntut orang lain untuk berubah. Padahal Tuhan ingin kita yang berubah. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita, saudara. Seringkali Tuhan nggak ubah dulu keadaan sekeliling kita, tapi Tuhan ingin rubah sikap hati kita, karakter kita, saudara. Yuk hari ini kita belajar. Perubahan itu harus dimulai dari kita, bukan orang lain. Kita nggak bisa rubah orang lain, saudara. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Tentunya, saudara, dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan jika tanpa perubahan. Banyak orang yang mengaku, enggak, saya udah berubah kok. Tapi dalam kehidupannya nggak pernah berubah. Saya percaya gini, perubahan itu bisa dirasakan dampaknya, saudara, pada orang-orang sekeliling kita. Wow, saya kenal kamu dulu, kamu tukang mabok ya. Tapi kok sekarang beda banget, saya rasakan dampaknya. Karena perubahan itu bisa dirasakan dampaknya, saudara. Belajar dari perbedaan perubahan antara ular dan ulat, saudara. Ular agar mampu menjaga kelangsungan hidupnya, dia berpuasa dan dia mengganti kulitnya, saudara. Setelah dia mengganti kulitnya, ular wajahnya tetap wajah ular, namanya tetap ular, makanannya tetap sama, cara bergeraknya sama, tabiatnya juga sama, saudara. Sebelum dan sesudah dia berubah, setelah diganti kulit tetap sama, tidak ada perubahan. Tetapi ulat, saudara, dari ulat yang menjijikan, rakus, hanya makan, tapi setelah dia berpuasa, dia mengasingkan dirinya, dia akan berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong sempurna, dia akan menjadi kupu-kupu yang dewasa, saudara. Kupu-kupu yang indah, yang mempesona, saudara. Dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang mempesona, saudara. Ada suatu perbedaan yang luar biasa dari antara perubahan ular dan ulat, saudara. Ulat namanya berubah, wajahnya berubah, tabiatnya juga berubah, saudara. Hari ini Tuhan harapkan, saudara, perubahan kita itu berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Hidup kita semakin mempesona di mata Tuhan. Bukan yang sama aja, dulu, sekarang, dan selamanya, saudara. Karena perubahan itu, bahasa aslinya adalah dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah di situ menggunakan kata Yunaninya adalah metamorpho. Atau bahasa Inggrisnya to change into another. Berubah menjadi bentuk lain yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang lebih dewasa. Itu metamorpho. Maka itu dalam istilah biologi kita belajar yang namanya metamorfosis, saudara. Dari ulat ke pompong harus menjadi kupu-kupu, yang menjadi kupu-kupu yang dewasa, yang sempurna. Sama, perubahan kita harusnya seperti itu. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sini adalah teleos, yang artinya matang atau dewasa. Kristus adalah pribadi yang dewasa, saudara. Yuk, hari-hari ini kita belajar, saudara. Menjadi karakter yang makin lama makin dewasa. Menjadi suami yang berkarakter Kristus. Menjadi istri yang berkarakter Kristus. Menjadi anak yang berkarakter Kristus. Apapun pekerjaan Anda, menjadi dokter yang berkarakter Kristus.
Apapun saudara yang Anda lakukan, tetap miliki karakter Kristus. Semakin hari semakin lebih dewasa. Dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan gini, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya begini, bahwa perubahan ini butuh yang namanya proses. Di sini dikatakan bahwa manusia baru yang terus-menerus. Artinya perubahan itu perlu proses. Sewaktu-waktu saudara, saya pernah dites saudara. Saya menulis dengan tangan kanan nama saya. Lalu dihitung jumlah waktunya. Hanya perlu beberapa detik saja, nggak sampai 10 detik saya udah selesai dan bagus. Tiba-tiba teman saya bilang gini, oke, sekarang rubah dengan menggunakan tangan kiri. Wah, saya bilang nggak bisa ini. Tapi teman saya bilang, coba dulu. Bapak Ibu mungkin kalau di rumah hari ini boleh praktek. Coba tulis nama Bapak Ibu sebagus mungkin dengan tangan kanan, yang biasa tangan kanan, dan rubah kebiasaan itu menjadi tangan kiri. Waktu saya mulai memang agak kesulitan. Tulisannya walaupun jelek-jelek tapi kebaca lah saudara. Dan saya membutuhkan waktu itu 20 detik lebih saudara. Artinya waktu kita mau berubah itu perlu yang namanya proses waktu saudara. Karena kenapa? Karena karakter itu dibangun setiap hari, bukan dalam satu hari saudara. Karakter kita perlu dibangun setiap hari saudara. Bukan sulap yang hanya dalam satu hari berubah saudara. Tapi jangan dijadikan alasan untuk Anda berlama-lama untuk berubah. Aduh, sudah 5 tahun ikut Tuhan, pelayanan pula, masih tetap ngerokok, masih tetap jatuh dalam dosa saudara. Harusnya dengan kita ikut Tuhan, harusnya perubahan itu kita menunjukkan tingkat kenaikan ke arah yang lebih baik saudara. Saya membagikan secara cepat ada 4 cara untuk berubah. Yang pertama, sadar posisi kita sekarang adalah anak Allah saudara. Kita ini hamba kebenaran saudara. Coba angkat tangan Bapak Ibu semua. Sekarang taruh di dalam jidat. Katakan gini, sadar. Sadar. Karena banyak orang Kristen yang gak sadar. Sekarang mereka ini udah hamba kebenaran. Sekarang mereka udah anak-anak Allah saudara. Harusnya waktu kita sadar kita ini hamba kebenaran, kita anak Allah, harusnya kehidupan kita, karakter kita juga menunjukkan kita anak Allah saudara. Keadaan boleh berubah, tapi identitas kita, status kita jangan pernah berubah. Kita tetap anak Allah saudara. Keadaan enak maupun gak enak, kita tetap anak Allah. Bahkan dimanapun kita ditempatkan, ingat identitas kita, status kita, posisi kita sekarang anak Allah. Untuk kita berubah posisi, itu seketika waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang tadinya kita hamba dosa, kita berubah posisi menjadi anak Allah. Tapi untuk berubah karakter memang diperlukan sebuah waktu. Ingat, kita ini harus sadar, kita anak-anak Allah. Kita sudah ditebus dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, karakter kita harus mencerminkan identitas kita. Lalu kedua, bekerja sama dengan yang namanya Roh Kudus, saudara. Kita perlu Tuhan untuk merubah, untuk menjadi serupa sama Tuhan. Kalau menjadi sekadar orang baik, kita nggak perlu Tuhan, saudara. Kita nggak perlu Roh Kudus. Tapi untuk menjadi serupa sama Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang akan memampukan kita, saudara. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita adalah untuk kita taat, kita mau, saudara. Saya percaya sulit itu bukan berarti nggak bisa, saudara. Jangan beralasan, aduh sulit pak, ninggalin rokok, sulit pak, ninggalin kebiasaan dosa. No. Bersama Tuhan Anda pasti bisa. Bilang sama Tuhan, Roh Kudus, saya mau berubah. Oke, sekali lagi ada bagian kita untuk taat. Kalau misalkan susah bangun pagi, mau berdoa, ada bagian kita untuk ngapain? Untuk segera bangun, untuk kita cuci muka. Nanti bagian Tuhan untuk memampukan kita, saudara. Jangan kita di tempat tidur, aduh Tuhan. Kita tetap pasrah, saudara. Apalagi hujan rintik-rintik, saudara. Sekali lagi ada bagian kita untuk tetap taat.
Tapi ingat, kita perlu kerjasama sama Roh Kudus untuk menjadi serupa sama Tuhan. Lalu yang ketiga, rubah cara berpikir Anda, saudara. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Renewing of your mind, dikatakan. Bagaimana kita bisa berubah menjadi seperti Tuhan? Ubah dulu pola pikir kita, cara pandang kita, saudara. Kata pertobatan, saudara, dalam Matius 3:8, jadi hasilkan buah sesuai yang dengan pertobatan, itu menggunakan kata metanoia. Yang arti gini, perubahan pikiran yang terus-menerus, saudara. Pikiran ini medan pertempuran kita. Kalau kita nggak bisa menang dalam medan pertempuran kita dalam pikiran, kita nggak bisa menang dalam tingkah laku kita, saudara. Karena perubahan perilaku merupakan hasil dari perubahan pikiran. Karena itu penting sekali dengan yang namanya kita berubah cara berpikir kita, saudara. Karena pikiran-pikiran kita akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan kita menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Karakter akan menentukan tujuan hidup kita. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya King James Version, for as he think in his heart, so is he. Artinya dalam bahasa sehari, sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan membentuk diri kita, yang sebenarnya karena kita dibangun dan dibuat dari pikiran, saudara. Karena ini manusia digerakkan oleh mesin yang namanya pikiran. Bahan bakarnya adalah nilai-nilainya. Entah nilai positif atau negatif bahan bakarnya. Kalau saya punya mobil Ferrari, saudara, mobil bagus, canggih. Tapi kalau saya isi dengan bahan bakarnya premium, saudara, lama-lama mobil itu akan rusak. Saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena dosa, gambar itu rusak. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Sehingga kita bisa menjadi serupa segambar sama Tuhan. Karena itu apa? Yuk masukkan pikiranmu dengan bahan-bahan bakar apa itu? Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebenaran. Yaitu apa? Firman Tuhan, saudara. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti gelas, saudara. Kalau isinya kopi, saya mau rubah jadi air jernih. Saya cukup tuangkan air jernih ke kopi itu. Lama-kelamaan kopi itu akan keluar dan akan berganti dengan air yang jernih. Sama pikiran kita harus semakin hari semakin harus terus menerus dirubah. Diisi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Filipi 2 ayat 5 mengatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, yuk biar cara berpikir kita sama seperti cara berpikirnya Tuhan. Seringkali kita juga sering berpikir, apa mungkin saya bisa, saudara? Suatu hari ada yang bernama Ajis Gagap, saudara. Ajis Gagap, dia melamar ke sebuah perusahaan Alkitab. Lalu dia melamar, lalu bosnya bilang, oke, untuk kamu bisa melamar perusahaan ini, kamu harus menjual Alkitab sebanyak 50 eksemplar dalam satu hari. Ajis Gagap, dia optimis karena dia yakin Tuhan pasti tolong. Dia bilang, oke bos, saya pasti bisa. Sedangkan setelah itu ada orang yang biasa, saudara, yang tidak gagap, sebut aja namanya Tommy. Dia coba melamar, lalu sama syaratnya, 50 eksemplar dalam satu hari. Lalu Tommy dengan berat hati dia bilang, nggak mungkin bisa bos. Hari ini penjualan lagi sepi, nggak mungkin bisa. Pikirannya sudah bilang nggak bisa. Oke, kata bosnya, oke, jalan dulu. Oke, akhirnya mereka berdua berjalan. Setelah beberapa hari, baliklah mereka untuk laporan. Yang pertama Tommy, dia dengan marah-marah, dia bilang, bos saya kan sudah nggak bisa. Saya sehari cuma laku 2. Itu juga saya paksa-paksa, saya bilang nggak bisa. Tapi Ajis Gagap dengan penuh sukacita masuk ruangan kantor bosnya. Dia bilang, haleluya bos. Wah, Ajis Gagap kamu laku berapa? Wah, saya lebih dari target. Wah, apa rahasianya?
Iya, saya kan sudah bilang bahwa saya pasti bisa sama Tuhan. Oh gitu, oke, apa rahasianya Ajis? Coba bagikan sama Tommy ini. Lalu Ajis Gagap ini bilang, saya jualnya begini. Saya bilang sama orang yang lewat, saya bilang begini, mau beli Alkitab atau saya mau bacain sampai habis. Saudara, kira-kira kalau dibacain dari Kejadian sampai Wahyu dengan orang gagap, kira-kira lebih baik beli Alkitab atau dibacain, saudara? Artinya gini, kita belajar bahwa pikiran kita menentukan tindakan kita. Karena itu penting mengisi kebenaran firman Tuhan ini ke dalam pikiran kita. Oke. Lalu yang terakhir adalah kita perlu jaga pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Margaret Thatcher dikatakan begini, tunjukkan kepadaku teman-temanmu, maka akan menunjukkan masa depanmu. Saudara, hati-hati dengan pergaulan. Karena saya percaya pergaulan Anda akan membentuk pola pikir Anda, kebiasaan Anda, karakter Anda. Saya bisa nilai seseorang itu dari teman-temannya, saudara. Kalau kebiasaannya teman-temannya kumpul sama orang-orang yang tukang bohong, jadilah dia seperti orang tukang bohong, saudara. Tapi kalau kita bergaulnya, saudara, dengan orang-orang benar, saya percaya kebiasaan kita, pola pikir ya, karakter kita juga akan terbentuk, saudara. Sekali lagi, hati-hati dengan pergaulan kita, saudara. Dari 4 hal tadi, saudara, biar kiranya itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dalam proses apapun dalam terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Biar kita menjadi serupa sama Tuhan. Karakter kita menjadi serupa sama Tuhan, saudara. Perubahan itu ada yang dari dalam atau yang dari luar. Sama sebuah telur, saudara. Kalau telur itu dipecahkan dari luar, saudara, yang ada apa? Telur ceplok, kehidupan mati. Tapi kalau telur itu dia menetas dari dalam, keluar kehidupan. Hari ini kalau Anda mendengarkan khotbah hari ini, pemberitaan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hati. Biar itu muncul dari dalam diri Anda. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau menjadi seperti Engkau. Akan ada kehidupan yang keluar dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan hari ini, Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami hidup semakin sempurna. Kami hidup makin serupa dengan Tuhan. Kami hidup semakin dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami ikut Tuhan, kami nggak pernah berubah Tuhan. Tapi kali ini kami percaya oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus yang akan sanggup mengubahkan kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya! Saya percaya Bapak dan Ibu, walaupun tidak berjumpa dengan kami semua yang melayani, pasti Bapak dan Ibu diberkati. Amin. Bapak dan Ibu, kami berharap kita tetap menjaga api kita untuk tetap berkobar-kobar ya, walaupun Bapak dan Ibu dan saudara sekalian tetap di rumah pada hari Minggu ini. Yuk, sebelum bukan kita pulang loh, tapi sebelum kita menutup channel kita ini, kita terima berkat Tuhan. Yuk, kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda Bapa. Kami siap diutus sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka utuslah kami dengan berkat-Mu. Berkat dan kasih anugerah
dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, saat ini diberkati, menjadi milik kita, diserahkan, dicurahkan di dalam keluarga kita, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan ingatlah, dalam kepastian, dalam kebenaran dan kekekalan, kita akan bersama-sama dengan Dia di surga untuk selama-lamanya. Sungguh yang percaya, yuk bersama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar GBI Point Square. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya akan memberikan pedoman perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus umat-Nya. Hanya orang dewasa dan telah percaya yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ambil bagian. Roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan sirup atau teh sesuai dengan jumlah keluarga. Roti dan anggur perjamuan harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai, dan perjamuan kudus dilakukan setelah penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Roti dan anggur perjamuan dibagikan oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai arahan dari hamba Tuhan. Pelaksanaan perjamuan roti dan anggur mengikuti arahan dari hamba Tuhan melalui siaran ibadah online. Seluruh jemaat harap mempersiapkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GBI Point Square.